Selamat pagi para siswa. Saya mulai sekarang akan mengajarkan para siswa kita belajar di rumah dengan konsep sambil mencatat. Saya bantu mencatat, saya contohkan cara mencatat apa yang harus kita catat supaya kita tahu bagaimana cara belajar fisika yang baik dan benar. Di sini saya siapkan buku catatan fisika, buku pelajaran fisika. Contohnya seperti ini. Kemudian perlengkapan yang harus kita bawa adalah selalu penggaris segitiga dua macam, 30-60 derajat, 45-50 derajat. Dan pasti harus yang siku-siku. Kemudian ada lagi busur derajat. Karena kita nanti akan membuat sudut-sudut, semuanya harus in scale. Ingat, harus in scale. Dah. Dan tidak kalah pentingnya adalah ballpoint warna-warni. Ini yang paling murah untuk yang lengkap. Kemudian biasanya dilengkapi. Saya tidak merekomendasikan yang mahal-mahal, yang murah saja, yang penting sangat bermanfaat. Baik, kita sekarang akan membahas tentang yang namanya usaha. Silahkan kamu perhatikan dulu video yang saya tampilkan. Nah, di sini kita menggunakan air track. Air track atau disebut juga bantalan udara. Jadi aluminium di situ dipompakan udara, kemudian ada lubang-lubang kecil sehingga kereta yang ada di atasnya akan melayang di udara tanpa bergesekan dengan bantalan aluminium. Nah, dengan sistem seperti ini, maka kita bisa mengandaikan sistem kereta itu tanpa gesekan sama sekali. Nah, apa yang terjadi kalau kereta tersebut kemudian kita tarik menggunakan pegas kecil? Bagaimana kalau sudutnya kemudian diubah lebih naik? Bagaimana dengan sudutnya lebih naik lagi? Apa memberikan efek? Nah, itulah yang nanti akan kita bahas yang disebut sebagai usaha. Simbolnya huruf W. Kenapa simbolnya huruf W? Oke, sambil kita membahas, sambil kita nanti akan membantu mencatatkan. Nanti videonya akan saya contohkan di dalam langsung di bagian catatan. Baik, sekarang kita langsung melihat catatan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang usaha. Usaha biasanya disimbolkan huruf W. Kenapa? Karena berasal dari bahasa Inggris work. Usaha memiliki dimensi yang sama dengan dimensi energi, yaitu massa panjang pangkat 2 T pangkat min 2. Ini sama dengan semua jenis energi. Nah, dan satuannya adalah ada yang tahu? Satuannya adalah joule. Joule pakai huruf kecil ya. Baik, sebelum kita bisa mendefinisikan apa itu yang disebut usaha, kita lihat dulu ciri-cirinya bagaimana. Ciri-ciri atau sifat-sifat usaha. Yang pertama tentu saja harus adanya gaya luar. Tapi apakah cukup dengan adanya gaya luar saja? Ternyata tidak. Pada saat dilakukan gaya harus terjadi perpindahan. Nah, ini yang penting. Nah, selain adanya perpindahan juga memberikan efek
adanya perubahan energi pada objek yang kita beri gaya tersebut. Sehingga kalau mau kita buat terjemahan bebas, apa itu yang disebut dengan usaha? Oh, kalau gitu usaha bisa didefinisikan adalah adanya gaya luar yang diberikan kepada sebuah benda sehingga mengakibatkan adanya perpindahan, ya tak? Dan otomatis harus ada perubahan energi yang kita pada objek yang kita kasih usaha tersebut. Itu dia. Nah, untuk itu, apa yang terjadi dengan kalau sebuah benda tersebut, ada sebuah benda di dalam sistem air track, dengan anggapan air track itu artinya otomatis nggak ada gesekan sama sekali. Saya andaikan ini adalah air tracknya. Tadi sudah kita tunjukkan videonya bagaimana itu sebuah air track yang betul-betul licin karena kereta berada di atas bantalan udara sehingga betul-betul tidak ada gesekan sama sekali. Saya andaikan ada sebuah benda. Kemudian ditarik oleh dengan sebuah gaya yang arahnya tertentu. Benda masanya nggak usah kita tulis saja dulu. Membentuk sudut supaya bagus. Berapa? Dan harus in scale loh. Supaya gampang 45 derajat dulu deh. 45 derajat. Nah, ini 45 derajat. Gaya luar. Kita andaikan warnanya hijau. Sebesar berapa? 2,5 Newton dengan skala 1 cm adalah 1 Newton, kita sebut saja 2,5 Newton. Oke. Oh, ternyata benda tersebut kemudian mengalami pergeseran atau perpindahan sejauh S. Ternyata benda mengalami perpindahan sejauh S. Sehingga S vektor, jangan lupa S vektor. Tadi F-nya belum dituliskan ya. Ada F luar vektor. Yang besarnya 2,5 Newton tadi. Nah, sehingga kalau gitu benda pasti akan berada di sini. Setelah kita tarik tadi. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Ternyata tidak semua gaya yang kita berikan itu berakibat menjadi bentuk usaha. Kok bisa? Oh, ternyata karena usaha yang kita berikan secara matematis itu besarnya sama dengan F dot. Jangan lupa perkalian titik dot kalian S. Artinya apa perkalian titik? Oh, perkalian titik itu artinya adalah perkalian komponen sejajar. Kok bisa? Nah, kalau kita bongkar, maka besar usaha itu menjadi sama dengan besarnya gaya. Saya menuliskan besarnya tok kalikan besarnya perpindahan kali kosinus sudut antara F dan S-nya tadi. Nah, di sini besarnya F dan S berapa sudutnya? Saya andaikan tadi ini sudutnya namanya theta sama dengan kebetulan tadi bikinnya 45 derajat. Oke, jadi besarnya usaha juga bisa dituliskan menjadi sama dengan besarnya gaya kali besarnya perpindahan kali kosinus theta. Maaf, saya coret. Kosinusnya saya pindah di sini. Kalikan dasarnya
perpindahan. Nah, kalau kita perhatikan F, sudutnya theta, kemudian apa itu F cosinus? Oh, ternyata F cosinus adalah komponen F. Ini komponen F yang sejajar dengan S. Jangan lupa yang namanya komponen itu selalu membentuk siku-siku di sini. Kalau sudutnya 45, otomatis kira-kira seperakar 2-nya, ya kan? Nah, jangan lupa. Oh, komponen ke sana arahnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa besarnya usaha sama dengan besarnya komponen F yang sejajar dengan S kalikan S-nya itu sendiri. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. F-nya harus yang sejajar, komponen yang sejajar, yang memberikan efek. Oke. Ini yang penting. Ternyata tidak semua gaya itu memberikan efek usaha. Dan tentu saja harus ada perpindahan. Apa yang terjadi kalau sudutnya kita perkecil? Kalau sudutnya terkecil, otomatis komponennya gaya yang sejajar dengan perpindahan akan semakin besar sehingga usaha yang kita berikan semakin besar. Jadi kalau kamu mendorong mobil, misalnya dari belakang gitu, nah, misalnya ini mobil, kemudian didorong dari belakang, kamu kalau masih tegak begini, otomatis arahnya ke sana sehingga komponennya lebih pendek. Tapi kalau kamu semakin mendatar, wah tuh lihat, komponennya semakin panjang. Semakin tegak, komponen sejajarnya semakin kecil. Lebih tegak, lebih kecil. Padahal usaha yang kita berikan harusnya menyebabkan pendorong ke sana. Nah, gampang kan? Fisika itu semudah itu. Oke? Nah, lanjut. Tadi dikatakan bahwa ciri-cirinya adanya usaha harus terbentuk perubahan energi. Oh, kalau gitu, setiap usaha harus memberikan dampak adanya perubahan energi. Tadi kita ngomongkan yang ini adalah usaha itu sendiri yang kita berikan. Tetapi ternyata setiap usaha harus menimbulkan perubahan energi. Energi apa? Contoh yang paling gampang dulu. W bisa jadi menyebabkan adanya perubahan energi kinetik. Apa pengaruhnya sebuah benda yang mengalami perubahan energi kinetik? Ada yang tahu? Ya, misalnya saja kamu mendorong mobil tadi. Mula-mula mobilnya mogok, artinya V-nya 0, V0-nya 0 misalnya. Kemudian setelah didorong, dia mempunyai VT yang tidak sama dengan 0 atau dipercepat atau mengalami perubahan kecepatan. Itulah cirinya sebuah benda mengalami penambahan energi kinetik. Penambahan. Kalau kita memberikan gaya ke dalam sistem, maka usahanya bernilai negatif sehingga energinya juga akan bertambah. Bisa juga dituliskan menjadi sama dengan EK aksen minus EK mula-mula atau dituliskan juga setengah MV aksen kuadrat minus sama-sama setengah M. Berarti saya kurung saja. Nah, bisa terima. Ini setengah MV aksen kuadrat adalah EK aksen, kurangi setengah M V0 kuadrat adalah EK0. Oh, setiap benda yang diberi usaha dikatakan dia menerima usaha jika energinya bertambah. Nah, kasus ini adanya penambahan energi kinetik. Oke. Baik, setelah mengalami perubahan energi kinetik apa? Kita andaikan lagi yang gampang lagi. Oh, setiap usaha juga bisa mengalami
adanya penambahan energi potensial. Nah, contohnya apa? Misalnya sebuah benda di lantai, kemudian ini masanya M, kemudian ditarik ke arah atas, sehingga dia mengalami perubahan ketinggian berada di sana. Ini H0-nya 0, sampai di sini misalnya H aksen. Seperti itu. Oh, maaf. Salah, tidak pakai ballpoint warna-warni. Maaf. Nah, atau secara matematis bisa dituliskan akibat adanya W, maka memberikan ekses energi potensial atau M, G, H aksen minus H0. Adanya perubahan ketinggian. Itulah ekses dari atau ungkapan dari energi potensial, itu adanya penambahan ketinggian. Sampai di sini. Nah, apa yang terjadi kalau ada perubahan energi potensial? Otomatis yang kita sebut sebagai adanya perubahan energi mekanis. Di mana energi mekanis adalah penambahan energi kinetik dan energi potensial. Seperti ini. Atau kemudian bisa dituliskan sama dengan setengah M V aksen kuadrat minus V0 kuadrat ditambah dengan M G H aksen minus H0. Seperti ini. Baik, untuk yang sekarang saya cukupkan sekian dulu. Latihannya kita berikan lewat Itarnus besok sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.